saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau kita berbuat baik atau melakukan sesuatu yang benar untuk orang lain, kita harus sembunyikan. Belum tentu saudara sekalian. Dalam firman Tuhan berikut ini nanti akan saya sampaikan, justru kita harus membukakan, bersaksi tentang apa yang kita lakukan untuk orang lain, supaya orang lain tergerak hati untuk ikut juga bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu kepada kami semua, kepada seluruh pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 5 dan 6. Filipi pasal 4 ayat 5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Saudara pemirsa, tadi saya sudah katakan dalam pendahuluan bahwa ada waktunya kita di mana ada firman Tuhan katakan, jangan diketahuilah tangan kirimu apa yang diberikan tangan kananmu. Itu maksudnya ada suami istri yang tidak sepakat dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Tetapi di sini dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu, perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang. Kenapa demikian? Sekarang sudah akhir zaman, saudara sekalian. Ada orang yang tidak tergerak hati sama sekali kalau dia belum melihat engkau mulai berbuat baik. Tapi saya bersyukur sebenarnya walaupun itu musibah yang terjadi di seluruh dunia 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, itu COVID-19. Di situ benar-benar kita teruji, saudara sekalian.
Kita berbagi walaupun kita tidak ada apa-apanya. Ya, berbagi. Saya kaget lihat dalam tayangan sebuah televisi yang menceritakan tentang apa? Orang ada papan dipasang begini, ambillah seperlunya saudara, ditulis di atasnya. Kemudian apa yang terjadi sekalian? Ada orang yang ikat satu ikat kangkung di papan itu. Ada yang gantungkan 1 kilo beras di situ. Dan orang bebas ambil. Itu luar biasa menurut saya. Di mana kita, kalau saya beli kangkung misalnya, jarang beli 1 ikat. Saya biasanya beli sampai 3 ikat untuk 3 hari sayuran. Dan begitu juga beli beras. Saya rasa tidak pernahlah kami beli beras 1 kilo. Tapi biasanya paling sedikit beli beras 10 kilo. Atau paling sering 25 kilo. Karena kami di keluarga kami ada banyak orang. Saudara pemirsa, disinilah kita pada waktu akhir zaman ini beri motivasi di hati kita untuk terang benderang memberi kepada orang lain. Bersaksi tentang kita sudah memberi. Karena kita mau supaya orang lain juga, terutama sesama orang percaya, tidak nunggu kaya baru memberi. Jadi masih dalam keadaan yang seperti biasanya, cukup makanan memang, mari kita mulai berbagi dengan orang. Saya selalu punya kerinduan untuk kami kembali lagi sudah berapa tahun ini, 3 tahun kami tidak lagi memberi orang yang lapar makanan di tempat pembuangan sampah akhir di kota kami. Jadi saya punya kerinduan itu saudara sekalian. Tapi sekarang kami lebih fokus untuk membantu dengan beras yang kami kumpulkan untuk mereka di pulau-pulau yang kami layani, yang juga hidup di bawah garis kemiskinan. Saudara pemirsa, ini yang pertama kali. Nah, kalau kita, di sini, mari lihat petikan firman Tuhan ini. Kalau kita malas memberi, enggan memberi, maka kita akan hidup dalam rasa khawatir, saudara sekalian. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Maksudnya, percayalah Tuhan akan memberi kita berkat. Ya, mungkin tidak sampai berkelimpahan, tetapi lebih dari cukuplah untuk kita. Misalnya, kita masih bisa beli beras sampai 2 karung. Maka mulailah pikirkan untuk berbagi dengan sesama 10 kilo. Itu yang dapat kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai kita kemudian hidup dalam kekhawatiran, padahal sebenarnya kita cukup. Itu gara-gara kita enggan memberi, enggan berbagi, enggan berbuat baik kepada sesama. Ya, firman Tuhan katakan dengan jelas, berbuat baiklah kepada sesama orang percaya. Sesudah itu berbuat baiklah kepada semua orang. Mengapa? Hukum kasih sudah ingatkan. Itu Matius 22, 37-40 mengatakan bahwa kita mengasihi Allah dulu, nomor 1. Dan yang kedua, mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau engkau memakan sampai kenyang, ya tolong berbagi dengan sesama juga, saudara sekalian. Jangan kita kemudian enggan berbagi dengan sesama dan mau enak sendiri, mau kenyang sendiri. Mari berbagilah dengan sesama, berbuat baik, supaya kita lepas dari rasa khawatir, lepas dari rasa takut. Nah, besok makan apa ya? Padahal kita baru beli beras apa? 25 kilo. Itu gara-gara kita tidak mau berbagi. Jadi kita dihimpit oleh rasa takut, dihimpit oleh rasa khawatir, dan ini berbahaya untuk hidup kita. Saudara pemirsa, dengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu untuk tolong seluruh jemaat Tuhan, seluruh pemirsa menyaksikan program ini, supaya kami benar-benar rindu berbuat baik, rindu berbagi dengan sesama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, khususnya di akhir zaman ini.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.